Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, kita akan membahas 10 amalan harian yang bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hambanya, tentu kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar hidup kita senantiasa dalam bimbingan dan kasih sayang-Nya. Semoga dengan mengamalkan amalan-amalan ini, kita dapat merasakan ketenangan, keberkahan, serta keridhaan dari Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Amalan pertama yang sangat penting adalah melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Sholat adalah tiang agama dan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua sholat dan sholat wusto, sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Sholat di awal waktu adalah bentuk cinta dan ketaatan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakan perintah-Nya daripada urusan dunia. Selain itu, melaksanakan sholat di awal waktu juga akan membawa ketenangan dalam hati kita, karena kita tahu telah memenuhi kewajiban kita sebagai hamba. Amalan kedua adalah membaca Al-Quran setiap hari. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Dengan membaca dan menghayati maknanya, kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Melalui membaca Al-Quran, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan petunjuk yang akan menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap ayat yang kita baca adalah bukti cinta kita kepada Al-Quran, dan insya Allah akan menjadi penerang hati dan penghapus dosa-dosa kita. Amalan ketiga adalah berzikir dan senantiasa mengingat Allah. Zikir adalah cara kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap langkah hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang." Hadis riwayat Muslim, dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang, dosa-dosa kita akan diampuni, dan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Zikir bisa dilakukan kapan saja, baik setelah sholat, di waktu pagi dan petang, ataupun saat kita memiliki waktu luang. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar adalah kalimat-kalimat yang ringan diucapkan namun sangat berat dalam timbangan kebaikan. Amalan keempat adalah berdoa di waktu-waktu mustajab. Berdoa adalah cara kita untuk memohon kepada Allah, memohon rahmat, ampunan, dan pertolongan-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan." Ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa, seperti di sepertiga malam terakhir, setelah sholat fardu, dan saat berbuka puasa. Dengan memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini, insya Allah doa kita akan lebih cepat dikabulkan dan hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan serta kepercayaan bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak-Nya. Amalan kelima yang memperkuat hubungan kita dengan Allah adalah bersedekah di pagi hari. Sedekah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sedekah di pagi hari akan mendatangkan keberkahan dalam rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita sepanjang hari. Tidak harus dengan harta yang banyak, sekecil apapun sedekah yang kita berikan, asalkan ikhlas, insya Allah akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan keenam adalah melaksanakan sholat sunnah duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu pagi setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam setiap sendi manusia terdapat sedekah, maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah, dan mencukupi dari semua itu adalah 2 rakaat duha." Dengan melaksanakan sholat duha, kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon rezeki, dan memulai hari dengan penuh keberkahan. Sholat ini juga menjadi tanda syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
Amalan ketujuh adalah memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa memperbanyak istighfar dalam sehari. Allah berfirman dalam Quran Surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Memperbanyak istighfar akan menghapus dosa-dosa kita dan menjadikan hidup kita lebih tenang serta penuh dengan keberkahan. Amalan ke-8 adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Menjaga silaturahim, membantu orang yang kesulitan, dan berkata baik adalah beberapa contoh perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan berbuat baik kepada sesama, kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dan mendekatkan diri kita pada rahmat-Nya. Amalan ke-9 adalah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama akan menambah keimanan kita dan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu agama akan menjadi pedoman kita dalam beribadah dan berakhlak mulia, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Amalan terakhir adalah selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dengan selalu bersyukur, kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ketika kita menyadari bahwa segala nikmat yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan semakin tenang dan penuh rasa syukur. Bersyukur dapat diwujudkan dengan cara menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah, menggunakannya di jalan yang diridhnya, dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah kita terima. Baik itu nikmat kesehatan, harta, waktu, atau kemampuan, semua harus kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 amalan harian yang bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan menjadikan amalan-amalan ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita selalu berada dalam bimbingan dan rahmat dari Allah. Ingatlah, mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya membuat hidup kita lebih tenang, tetapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang terhadap sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di jalannya, dan menerima setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk terus belajar dan menambah ilmu agama, karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita pada kebenaran. Dan bagi sahabat-sahabat yang mendapatkan manfaat dari video ini, silakan share kepada orang-orang terdekat agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mari kita terus berdoa agar Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amalan-amalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.